Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Salam optimis, tetap semangat. Don't worry, be happy. Kunci untuk tetap survive. Kita berjumpa di program Sekedar Berbagi dari saya, episode yang ke-63. Tema saat ini melanjutkan dari tema yang lalu, The 7 Habits, 7 kebiasaan untuk menjadi manusia yang sangat produktif dan sangat efektif, menggunakan segala potensi-potensi yang ia miliki. Bagian yang ke-6, yaitu habit yang ke-3, put first thing first. Dahulukan, utamakan, prioritaskan, lakukan yang utama. First things first. Seringkali kita melakukan 100 kegiatan, tapi hasilnya dipertanyakan. Tapi seringkali kita hanya melakukan 2 atau 3 kegiatan, tapi hasilnya sangat mengejutkan, sangat menakjubkan. Why? Karena seringkali kita melakukan apa yang tidak utama. Kita berjalan bukan untuk mengerjakan, menyelesaikan, mendahulukan apa yang memang harus dikerjakan. Tapi seringkali kita melakukan apa yang hanya sekedar menjadi keinginan kita, hanya sekedar dorongan naluri kita, hanya digerakkan dengan insting kita, hanya nggeloyor, didorong angin kehidupan yang tidak mampu kita kendalikan. Maka first thing first menjadi sangat penting. Mengapa? Dan bagaimana kita dapat mendahulukan, dapat melakukan, dapat memprioritaskan apa yang memang utama harus kita lakukan atau kita wujudkan. Apa yang bisa kita pakai sebagai standar kita? Maka the management matrix akan menolong kita. Matrix manajemen waktu sangat berguna untuk kita. Time management matrix akan menolong kita, membantu kita memahami bagaimana kita bisa memakai waktu kita dengan tepat, waktu kita dengan efektif, waktu kita dengan produktif. Ada orang yang suksesnya hebat, ada orang yang bisa berjalan jauh, tapi ada orang yang tidak, sekalipun dia orang kuat. Why? Karena dia tidak mampu menggunakan waktu dengan tepat. Time management matrix atau matrix manajemen waktu ini juga akan membimbing kita dalam membuat pilihan-pilihan untuk memanfaatkan waktu kita. Apakah saya perlu melakukan kerja A, kerja B, kerja C?
Apakah saya perlu melakukan kegiatan A, kegiatan B, atau kegiatan C? Maka time management matrix akan menolong kita. Mengapa matrix manajemen waktu ini menolong kita? Karena ada dua variabel yang akan menolong kita untuk melakukan karya-karya yang tepat, untuk membangun habits. Put first thing first. Ada ukurannya. Bukan hanya sekedar selera kita, bukan hanya sekedar naluri kita, bukan hanya sekedar insting kita. Dua variabel, important and urgent, penting dan mendesak. Important berarti kita bertanya, aktivitas kita ini mendukung visi, misi, dan sasaran yang kita buat atau tidak. Maka kita taruh di dalam variabel penting. Sedangkan mendesak itu menuntut perhatian segera. Nah, ukurannya dua itu saja ketika kita ingin melakukan aktivitas, apakah ini utama atau tidak. Dari dua variabel itu kita akan mendapatkan 4 kuadran waktu. Dan dari situlah maka di dalam melakukan sesuatu kita akan ditolong mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, dan jika tidak dikerjakan maka efek dominonya akan jauh lebih besar, dan mana kegiatan-kegiatan yang memang sama sekali kita abaikan. Jika masih punya waktu bisa kita kerjakan, tetapi memberikan sumbangan yang sangat minimal bagi kehidupan kita. That's okay. Nah, dari matriks manajemen waktu itu maka akan dapat 4 kuadran waktu bagi kita. Yang pertama, kuadran penting dan mendesak. Di kuadran yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Di kuadran yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Di kuadran keempat, tidak penting dan tidak mendesak. So, dengan pertolongan ini kita akan dapat melakukan, mendahulukan, memprioritaskan mana yang utama untuk kita kerjakan. Penting dan mendesak. Misalnya saja anak kita sakit parah, kita akan segera melakukan aktivitas untuk menolong, untuk mengobati, merawat dan sebagainya. Penting dan mendesak. Misalnya kita mendengar kabar anggota keluarga kita kecelakaan, atau rumah kita mengalami bencana alam dan sebagainya. Maka di kuadran yang pertama ini dia penting dan itu mendesak harus kita lakukan. Tidak bisa ditunda. Penting tetapi tidak mendesak. Kita bisa membangun habit itu penting tetapi tidak mendesak. So kalau kita punya visi, kita akan memiliki rumah yang baik. Kita menabung. Kita berpikir esok atau lusa kita tak berdaya, maka perlu punya investasi untuk membiayai masa depan kita. Penting,
tetapi tidak mendesak. Kita bisa lakukan, kita bisa menabung, kita bisa menyiapkan supaya suatu saat saya punya tabungan untuk membiayai saya. Tidak penting tapi mendesak. Ada undangan untuk pergi dugem, kegiatan sosial, undangan untuk reuni, undangan untuk apapun. Oke lah. Itu mendesak, tetapi bagi kita tidak penting misalnya. Tidak penting dan tidak mendesak. Ngobrol, kongko-kongko di cakro, main domino, minum-minum bahkan, atau cuma nonton-nonton film sinetron dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, first thing first akan kita kerjakan sesuai dengan matriks manajemen waktu itu. Dengan demikian, yang paling ideal adalah kuadran yang kedua. Di sana ada keseimbangan. Di kuadran satu itu adalah kuadran hidup yang stressful, stres. Karena dia penting, dia mendesak, harus kita kerjakan terus. Sebisa mungkin aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kita stres, kita persempit. Kan lebih enak ini penting tetapi tidak mendesak. Ketika kita menabung, keluarga kita ada yang kecelakaan, maka tabungan itu kita biayai untuk keluarga kita yang kecelakaan. Aman. Itulah sebabnya di kuadran kedua ini orang akan hidup seimbang. Maka harus kita perluas kuadran-kuadran lain, kalau perlu kita persempit. Kuadran stres ini penting tapi mendesak, sebisa mungkin jangan terlalu banyak. Kuadran ketiga tidak penting tetapi mendesak, kita persempit lagi. Apalagi kuadran keempat kita kurangi, sehingga kita lebih banyak melakukan hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak, sehingga kita punya ruang dan waktu untuk mengerjakan visi dan misi kita. Habit inilah yang harus kita bangun. Dengan time management matrix ini, dengan put the end in our mind, akan memudahkan kita melakukan misi yang tepat. Misi adalah segala kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan untuk mencapai visi itu. Itulah sebabnya bagi Bill Gates, mimpi tanpa eksekusi, tanpa misi hanyalah sebuah lamunan. Orang yang punya visi dan misi yang jelas, dia tahu kemana akan menujunya. Orang yang punya visi misi yang jelas, dia tahu apa yang harus dikorbankan, apa yang harus dia belanjakan, dia kerjakan, tetapi dia akan tahu apa yang akan dihasilkan. Orang yang tidak punya visi dan misi yang jelas, dia akan seperti sekam yang ditiup angin kemanapun arah angin. Orang yang tidak punya visi dan misi yang jelas, ia seperti
kapal yang tidak punya kemudi, yang akan dihantam ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang oleh ombak. Maka visi itu akan menolong kita bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan tepat. First thing first akan menolong kita melakukan misi yang tepat, day to day, week to week. Setiap saat kita dapat mengevaluasinya, kita dapat melakukan tugas-tugas yang lebih tepat. Sehingga first thing first, mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan, melakukan yang memang utama akan mempercepat kita mencapai sasaran-sasaran kita, akan mendorong misi kita lebih efektif, lebih produktif, sehingga visi hidup kita tercapai. Habit pertama, be proaktif. Habit kedua, begin the end in mind. Habits yang ketiga, put first thing first, menjadi kemenangan pribadi. Maka dalam pohon 7 habits, 3 kebiasaan ini menjadi pondasi pohon kebiasaan. Pohon 7 kebiasaan yang produktif, yang kuat. Maka dia menjadi kemenangan pribadi. Karena itulah menjadi pilihan hidup pribadi kita. Menjadi orang yang proaktif, menjadi orang yang memulai dari akhir dalam pikiran kita, atau menjadi orang yang senantiasa mempunyai visi, dan akhirnya menjadi orang yang memiliki misi, melakukan, mendahulukan, memprioritaskan apa yang memang utama untuk mencapai visi itu. Maka inilah menjadi habits yang memenangkan diri sendiri. Oke sobat-sobat, sampai jumpa pada program episode yang berikutnya. Yes, salam. Akhirnya